Hai kalian, dimanapun berada, kapanpun kalian menonton dan apapun yang sedang dilakukan, aku berharap kalian diberi hari yang terbaik. Hidup memang tidak pernah berjalan 100% seperti keinginan kita, tapi disitulah tempat kita berusaha. Pernahkah kalian merasa cinta? Klise memang pertanyaan ini. Hal yang diakibatkan oleh reaksi kimia di dalam tubuh yang terjadi di luar kendali. Aku pun terkadang bertanya, perasaan hanyut apa ini? Kembali ke 10 tahun yang lalu. Masih membekas di ingatanku yang masih menggunakan seragam SMU. Rambut sebahu dengan poni yang hampir menutupi mata yang membuat hatiku terpaku. Dia tidak pintar ataupun bodoh, namun keberadaannya transparan. Teman satu bangkunya pun tidak ada yang tetap, dan pulang selalu tepat waktu. Dan di sini diriku, dengan orang di sekitarku, bernama teman-teman yang palsu. Bodohnya diriku dahulu, takut akan kesepian hingga mencari pelarian yang bernama teman. Walaupun rasanya seperti menyewa kursi kosong yang bisa diganti kapan saja. Kalian pernah merasakannya kan? Atau mungkin aku saja sih. Mereka bilang sebagai kawan, tapi jalan-jalan tidak ada pemberitahuan. Bahkan perasaan pertemanan ini sebatas kunci jawaban. Hingga suatu saat aku tidak memberi bantuan di suatu ulangan. Yang awalnya teman, kini serasa preman. Esok hari menjadi hari yang tidak pernah ku nanti untuk sekolah dan pergi. Perasaan menyayat hati, mungkin ini rasa dihianati. Jam istirahat sekolah menjadi dua waktu. Waktu aku menjadi tembok yang diacuhkan, atau waktu mendapat beberapa pukulan ringan. Hingga datang hari itu. Jam olahraga tiba, bajuku tidak dapat ditemukan karena aku baru saja kembali dari jamban. Aku mencari kebingungan tanpa sadar di kelas tinggal aku seorang. Sampai suara lembut memanggil namaku dan sosok itu menunjukkan sesuatu tempat di luar kelas. Benar saja, bajuku tergantung di ventilasi udara di atas jendela. Aku hendak berterima kasih pada gadis rambut sebahu, namun dia menghilang. Sejenak ku berpikir bagaimana mengambil seragam olahraga ini. Sampai dia menyeret meja keluar dari ruang kelas. Aku yang naik, dia yang memegang agar stabil. Sejak saat itu hanya dia yang ada di pikiranku. Satu-satunya yang peduli atau menganggap keberadaanku di ekosistem rimba bernama sekolah SMU. Aku berusaha mendekatinya, namun dia biasa saja. Mungkin aku paham, dia tidak ingin dijadikan bahan godaan, seperti diriku yang tidak memiliki keberadaan. Namun takdir berkata lain. Pelajaran biologi diminta untuk memilih kelompok sendiri 2-3 orang. Dan yang tersisa hanya aku dan gadis rambut sebahu. Kami diminta mencari sampel dari metamorfosis katak yang membuat seluruh kelas berhamburan keluar seperti ada istirahat tambahan. Aku masih terpaku hingga di kelas tinggal kami berdua dengan dirinya yang terus menatap ke arahku. Pertanyaan bodoh yang pertama kali terucap dari bibirku adalah, kamu gak apa-apa sekelompok sama aku?" Dia menatap dengan senyum kecil sambil mengangkat bahu. Kami pun mengambil jalan yang berlawanan dengan anak kelas untuk mencari sampel. "Iya," kecebong. Aku tidak bertanya, dia pun tidak protes. Mungkin di dalam hatiku ada perasaan agar kami tidak diejek oleh yang lain, atau memang diriku ini yang pengecut. Tidak ada percakapan di antara kami, hingga akhirnya aku menemukan sekumpulan kecebong di selokan jernih di pinggir sawah. "Yang ini kan?" Sambil aku menunjuk ke arah selokan. Dia mendekat dan ikut jongkok di sebelahku, memperhatikan sesaat dan merapihkan rambutnya yang terselip di bagian telinga. 20 detik kami tidak bergeming.
Dia kemudian menoleh ke arahku dengan muka kebingungan. "Kenapa? Ayo diambil," ucapnya. "Oh, iya," jawabku bodoh. Dia berdiri seakan memberi isyarat kembali ke kelas. Entah hatiku pun terasa berat. "Tunggu," ucapku keceplosan keras. Padahal dia masih diam di tempatnya. Malu. Aku malu sangat. Aku dapat mendengar helaan nafasnya saat aku beranjak berdiri. "Kenapa?" Seakan itu dikatakan walaupun dia terdiam. Aku nggak mau balik kelas dulu sih," ucapku. "Ya udah, terus mau ngapain?" Aku bawa 5.000. Mau beli minum nggak?" Aku yang bayarin," ucapku panik. "Oke," jawabnya singkat. Kami pun membeli es kelapa. Ternyata harganya satu gelas 3.000. Aku kebingungan, yang pada akhirnya hanya membeli satu. Saat kembali ke dirinya yang menunggu, tentu saja ditanya kenapa hanya ada satu gelas. Alasan tidak haus menjadi alasan bodoh yang terucap. Tetapi dia bangkit dan berjalan ke arah penjual untuk membeli satu gelas lagi. Aku tertunduk malu saat dia kembali. "Nih," ucap dirinya sambil menyodorkan satu gelas es kelapa. "Kamu gak minum air kecebongnya kan?" tambahnya. "Hah?" Dia tertawa. Aku pun yang baru sadar pun ikut tertawa. Rupanya dia tidak sekaku kelihatannya. Es kelapa yang dia beli, aku yang minum, dan juga sebaliknya. Namun momen yang aneh seperti ini ternyata ada juga ya di dunia nyata. Kami mengobrol, walaupun lebih banyak aku yang bertanya dan dia yang menjawab. Beberapa kali angin menerpa poninya dan sebanyak itu pun dia berusaha membetulkan rambutnya. Dan tibalah kami beranjak kembali ke kelas. Karena 10 menit lagi waktu pelajaran habis. Dan saat itu juga aku merasa kembali ke dunia nyata yang merasakan bersalah yang amat dalam. Karena pasti kami yang paling terakhir masuk kelas dan tentu saja berduaan. Sorry ya, nanti kamu jadi bahan ejekan juga," ucapku di tengah jalan. "Gak apa-apa kok," balasnya simple. Aku nih laki-laki, tapi rasanya iri sama kamu yang bisa cuek gitu. Dia hanya menaikkan bahu tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku sudah siap kembali menjadi cemoohan saat melewati gerbang sekolah. "Nelly, aku suka kamu!" Suara dari lantai 2 mengarah ke kerumunan. Hari itu ada kakak kelas yang menyatakan perasaannya. Hari itu pun kami selamat dari ejekan anak kelas yang terfokus pada kejadian kakak kelas ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Entahlah, aku merasa sesak saat bercerita, seakan semua kejadian itu terulang kembali. See you next time.